Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kullu wa lahul mulku kullu wa biyadihil khairu kullu wa ilaihi yarji'ul amru kullu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalu makhluqatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muqtadina bihi fi kulli halatin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Fa qala Allah 'azza min qa'il, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah ini khatib berpesan pada para jamaah dan tentunya khususnya pada diri saya pribadi untuk senantiasa bertakwa pada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam meniti kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia adalah takwa. Dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman dan memerintahkan bahwa bertakwa menjadi satu paket dengan kejujuran, yakni menyampaikan kebenaran. Wa qulu qawlan sadida. Niscaya Allah akan memperbaiki amal, akan memperbaiki cara beramal, serta mengampuni kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memikul amanah yang tidak ringan. Meski demikian, Allah SWT tetap memerintahkan manusia agar menjaga harmoni dan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan khalifah terpilih Rasulullah Muhammad SAW telah menjadi teladan untuk kita semuanya dalam membawa pesan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang sudah sangat masyhur sekali. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari ayat ini kita semuanya dapat mengambil pelajaran penting tentang beberapa prinsip yang perlu kita sadari bersama akan keberadaan kita di dunia ini. Yang pertama adalah prinsip menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawi. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Tetapi janganlah lupakan kebahagiaanmu di dunia. Dengan mengutamakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, prinsip ini menghendaki agar dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini kita senantiasa mengutamakan pertimbangan di akhirat. Namun tetap dipahami bahwa mengutamakan kebahagiaan akhirat bukan berarti mengabaikan upaya mewujudkan kebahagiaan dan sarana untuk menuju akhirat yang ada di kehidupan di dunia. Sebab amal akhirat tidak berdiri sendiri dan terlepas dari amal dunia. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bahwa apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dari satu ayat ini kita bisa memetik satu iktibar bahwa sholat adalah satu simbol hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Sholat juga merupakan simbol doa dan penghambaan kita kepada Allah. Sedangkan perintah lanjutan ayat untuk bertebaran di muka bumi menjadi salah satu simbol hablum minannas, simbol ikhtiar kita untuk menggapai dunia. Seorang yang melaksanakan sholat dengan tekun dan disiplin bukanlah semata sebagai amal akhirat yang tidak berdampak duniawi. Sebab bila sholat itu dilaksanakan menurut kaidah syar'i dan hakiki, niscaya akan banyak memberikan hikmah dalam kehidupan dunia.
Dengan sholat yang benar akan dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga mestinya manusia akan merasa tidak nyaman ketika melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga terciptalah ketentraman hidup bersama di tengah masyarakat. Begitu pula dengan ibadah rumah Allah, dengan berinfak dan sedekah. Seseorang yang beramal dengan niat mulia secara ikhlas, maka dengan hartanya tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, sekaligus mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, prinsip yang kedua adalah prinsip menggapai kebaikan. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bila seseorang menanamkan prinsip ini dalam dirinya, niscaya ia akan menunjukkan diri sebagai orang yang pada dasarnya selalu mendaki kebaikan. Ia akan senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, selalu berbuat baik dan berkata baik dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Maka yang akan selalu tampil adalah kebaikan demi kebaikan, mempersembahkan sebuah karya terbaiknya untuk kemanfaatan masyarakat di sekitarnya dan peduli akan kemaslahatan umum. Prinsip yang ketiga adalah prinsip untuk tidak berbuat kerusakan, untuk tidak berbuat kemaksiatan. Maka janganlah kamu semuanya berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Bila prinsip ini dipegang teguh, tentu akan dapat niscaya ia akan menunjukkan diri sebagai orang yang pada dasarnya selalu mendaki kebaikan. Ia akan senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, selalu berbuat baik dan berkata baik dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Maka yang akan selalu tampil adalah kebaikan demi kebaikan, mempersembahkan sebuah karya terbaiknya untuk kemanfaatan masyarakat di sekitarnya dan peduli akan kemaslahatan umum. Prinsip yang ketiga adalah prinsip untuk tidak berbuat kerusakan, untuk tidak berbuat kemaksiatan. Maka janganlah kamu semuanya berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Bila prinsip ini dipegang teguh, tentu akan dapat menyempurnakan, melanjutkan prinsip yang kedua tadi, untuk selalu menggapai kebaikan. Dengan menghindari perbuatan yang merusak, bahkan menghindarkan kerusakan yang lebih utama dari kemaslahatan. Sekali lagi bahwa menghindarkan diri dari kerusakan yang lebih utama dari mengabaikan atau menggapai kebaikan. Meskipun pada tataran ideal kedua-duanya harus bisa digapai. Ada satu kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, atau dalam redaksi lain darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa terjadinya kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat seringkali terjadi karena sudah hilangnya kesadaran akan tujuan hidup yang sesungguhnya, sehingga orang lupa bahwa sesungguhnya ia tidak dibiarkan begitu saja, bahwa ia sebenarnya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa tujuan diciptakannya ajaran dan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya berorientasi pada kemaslahatan makhluknya. Sebuah kaidah al-ahkam kulluha raji'atun ila masalihil ibad, bahwa hukum semuanya harus bermuara pada kemaslahatan umat. Dan ini sangat selaras sekali dengan satu filsafat hukum yang mengatakan bahwa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sudah pasti kita semuanya ingin mempunyai pemahaman keagamaan yang tidak sekedar memenuhi kewajiban. Bahkan lebih jauh dari itu, kita berharap ajaran Islam adalah ajaran yang bisa membumi, menyentuh realitas dan persoalan masyarakat, serta menjadi rahmatan lil alamin yang menyejukkan semua umat, semua agama dengan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh seorang yang memikul amanah dan tanggung jawab, apapun tanggung jawab itu. Karena pada dasarnya setiap diri kita adalah diberikan pikulan tanggung jawab. Maka semua tindakannya harus berorientasi pada kemaslahatan. Satu kaidah lagi dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair karangan Jalaluddin As-Suyuti
tasarruful imam ma'al rawiyah manutun lil maslahah, bahwa karena sejatinya inilah yang menjadi tujuan hakiki dari diturunkannya syariat atau sebagai maqasid syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat semuanya, marilah kita berdoa semoga kita semuanya selalu diberikan kemampuan untuk memperbanyak bekal akhirat dengan tetap tidak melupakan tanggung jawab kita di dunia. Semoga kita semuanya, orang tua kita, para pemimpin kita senantiasa diberikan keteguhan iman, diberikan kesehatan lahir dan batin agar dapat menghadirkan keteladanan dalam membangun kemaslahatan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kecermatan, kewaspadaan untuk tidak berbuat tercela yang dapat merusak setiap tatanan. Kita juga berdoa semoga kita semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang halal dan barokah. Kita juga berdoa semoga kita semuanya selalu ditempatkan dalam komunitas yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan maslahat. Kita juga berdoa tentunya agar semoga Allah SWT selalu menghadirkan kedamaian untuk negeri kita, untuk dunia, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, dengan segera mendapatkan hak-hak yang memang betul-betul menjadi haknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatika muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.